Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran matematika. Untuk kali ini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat. Jadi, yang akan saya bahas kali ini adalah soal-soal di file yang pernah saya share di grup. Nah, di situ ada beberapa paket soal. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang soal persamaan kuadrat itu ada di nomor 5 atau nomor 6 di setiap paketnya. Nanti silakan dibuka kembali. Kemudian coba kerjakan apakah jawabannya sama dengan apa yang saya jelaskan ini. Kita langsung ke materinya. Nah, ini soal yang saya ambil dari, saya lupa ini paket berapa. Silakan bisa dicari sendiri nanti. Di sini soalnya diketahui persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 2x kurangi 5 sama dengan 0. Memiliki akar-akar x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 tambah 2 dan x2 tambah 2 adalah. Nah, di sini ada 5 option ya, A, B, C, D, E. Nah, untuk menyelesaikan soal jenis ini, yang pertama kita lakukan adalah kita mencari inverse dari ini. Di sini akar-akarnya kan x1 ditambah 2, kemudian x2 juga ditambah 2. Nah, kita mencari inverse dari ini. Inverse itu kebalikan. Jadi kalau di sini ada x tambah 2, maka kebalikannya adalah x kurangi 2. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaannya. Nah, ini persamaannya kan x kuadrat kurangi 2x kurangi 5 sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukkan inverse dari ini ke dalam persamaan yang tertera di soal. Nah, kita coba, kita tulis dulu persamaannya. Di sini persamaannya x kuadrat dikurangi 2x kurangi 5. Nah, kita substitusikan. Setiap ada x, kita ganti dengan inverse dari ini. Tadi inverse-nya adalah x kurangi 2, berarti ini tinggal kita masukkan setiap ada x. Ini, di persamaan ini setiap ada x, kita ganti dengan x kurangi 2. Nah, ini ada x kuadrat. Nah, ini berarti x-nya kita ganti jadi x kurangi 2 kuadrat. Kemudian dikurangi 2x, berarti dikurangi nih 2x-nya kita ganti dengan x kurangi 2. Kemudian ini enggak ada x-nya, berarti ini masih utuh, kurangi 5 sama dengan 0. Nah, tinggal kita hitung. Kita cari x kurangi 2 kuadrat adalah, nah ini pemfaktoran. Yang masih bingung silahkan dibuka lagi materi pemfaktorannya. Jadi kalau ada x dikurangi 2 kuadrat, hasilnya adalah x kuadrat kurangi 4x ditambah 4. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini dikurangi 2 kali x kurangi 2. Berarti ini negatif 2, kita kalikan dengan x negatif 2x. Kemudian ini negatif 2, kita kalikan dengan negatif 2, jadi positif 4. Kemudian ini masih utuh, kurangi 5 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita gabungkan yang x kuadrat dengan yang x kuadrat, yang x dengan yang x, dan yang hanya angka dengan yang hanya angka. Nah, di sini x kuadratnya hanya 1, kita tulis ulang, berarti ini x kuadrat. Kemudian x-nya di sini ada 2 ya, negatif 4 sama negatif 2. Nah, ini negatif 4x dikurangi 2x, jadi negatif 6x. Kemudian yang hanya angka di sini ada 4, kemudian ditambah 4 kurangi 5. 4 ditambah 4 hasilnya 8, kurangi 5 hasilnya 3 sama dengan 0. Maka ketemu persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat kurangi 6x tambah 3 sama dengan 0. Jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami sampai sini. Kemudian kita lanjut untuk soal yang kedua. Ini juga saya lupa, ini ada di paket berapa, silakan kalian cari sendiri. Nah, di sini soalnya jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat dari dua
X kuadrat ditambah 3X kurangi 2 sama dengan 0, maka nilai dari alfa per beta ditambah beta per alfa adalah, nah ini juga sama, ini ada 5 option. Nah, di sini cara mengerjakannya adalah kita tulis ulang dulu persamaan kuadratnya. Persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat ditambah 3x kurangi 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita tentukan A, B, dan C-nya. Nah, di sini A adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, koefisien dari x kuadrat adalah 2. Ya, koefisien itu ini ya, angka yang nempel di x kuadrat. Kemudian yang B, nah B ini adalah koefisien dari x. Nah, maka B nya sama dengan 3. Kemudian C itu konstantanya adalah negatif 2. Oke, sampai sini bisa ya untuk dipahami. Nah, kemudian setelah kita tahu A, B, dan C nya, kita cari penjumlahan akar-akarnya. Di sini alfa ditambah beta itu rumusnya. Jadi kalau penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat itu rumusnya adalah negatif B per A. Ini udah pasti. Jadi kalau penjumlahan akar-akar kuadrat itu rumusnya adalah negatif B per A. Kita masukkan di sini negatif B-nya adalah 3, A-nya adalah 2, jadi negatif 3 per 2. Kemudian, kalau perkalian akar-akar persamaan kuadrat, maka rumusnya adalah C per A. Ini juga sudah pasti. Untuk perkalian akar-akar persamaan kuadrat, rumusnya adalah C per A. Kita lihat di sini C-nya adalah negatif 2. Kemudian A-nya adalah 2. Nih. Maka negatif 2 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 1. Nah, setelah itu kita baru bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, nilai dari alfa per beta ditambah beta per alfa adalah, nah kita hitung dulu. Ini adalah penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan itu syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Berarti ini kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kalau kita hitung penjumlahan pecahan dari alfa per beta ditambah beta per alfa, hasilnya adalah alfa kuadrat ditambah beta kuadrat dibagi alfa kali beta. Ini caranya adalah dengan perkalian silang. Di sini alfa kuadrat ditambah beta kuadrat kita jabarkan menjadi alfa tambah beta kuadrat dikurangi 2 alfa kali beta. Ini juga sudah pasti ya. Alfa kuadrat ditambah beta kuadrat kalau kita jabarkan itu menjadi alfa tambah beta kuadrat dikurangi 2 alfa kali beta per, nah per berapa kok di sini jadi negatif 1. Nah, negatif 1 itu hasil dari, karena di sini tadi pernya adalah alfa kali beta, sedangkan kita sudah mencari tahu alfa kali beta itu nilainya adalah negatif 1. Ini kita langsung tulis negatif 1. Kemudian setelah itu kita masukkan di sini alfa tambah beta kuadrat. Alfa tambah beta di sini hasilnya adalah negatif 3 per 2. Nah, kalau alfa tambah beta kuadrat berarti negatif 3 per 2 ini kita kuadratkan. Hasilnya adalah jadi 9 per 4. Kemudian dikurangi 2 kali alfa kali beta. 2 kali alfa kali beta itu hasilnya adalah negatif 1. Berarti ini 2 dikali negatif 1. Pernya masih utuh, negatif 1, tinggal kita hitung. Ini operasi pecahan. Nah, ini kita samakan penyebutnya.
Jadi ketemu 9/4 ditambah 8/4. Ini masih utuh, yang bawah per negatif 1. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Di sini 9/4 ditambah 8/4. Hasilnya adalah 17/4 dibagi negatif 1. Nah, kemudian untuk pembagian pecahan berarti nanti kita balik ya. Ini jadikan perkalian, kemudian negatif satunya berarti kita kalikan ke atas. Maka ketemu hasilnya negatif 17/4. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk operasi pecahan silakan kalian buka bukunya lagi. Saya tidak akan membahas lebih jauh tentang ini karena ini pelajaran SD ya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa saya ingatkan untuk absen dengan cara like dan juga komen. Dengan format komen tuliskan nama, kelas, dan juga resume. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.